Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar indah datang dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula terkait rencana istimewa memekarkan Pulau Mengoli menjadi daerah otonomi baru. Eits, tapi tunggu dulu. Bagi Anda yang baru menemukan kanal ini, kanal Sula Reaction, silahkan mensubscribe. Bagi yang sudah mensubscribe, terima kasih. Dan maksud daripada subscribe adalah agar Anda tidak ketinggalan momen baca berita ala Baba Topa. Sahabat membaca, kita akan membaca bersama-sama satu edisi online Cermin Halmahera tanggal 8 Desember 2023 kemarin. Dan seperti biasa kita akan memberi respon secara bersama-sama. Ya, sesuai dengan irama ala Baba Topa. Oke, tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bakal berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Sula. Tujuannya, kunjungan ini dalam rangka meninjau Pulau Mengoli yang akan dimekarkan sebagai daerah otonomi baru di Maluku Utara. Nah, menyambut kunjungan ini, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan serangkaian persiapan. Di antaranya, informasi yang diterima dari Wakil Bupati Haji Muhammad Salim Rasabesi menggelar rapat bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD dan para kepala desa di ruang rapat Istana Daerah kantor Bupati Jumat 8 Desember 2023 semalam. Kepada sejumlah awak media usai rapat, Wakil Bupati menjelaskan bahwa rapat tersebut dilakukan untuk persiapan penjemputan para tamu dari Mendagri yang akan meninjau langsung Pulau Mengoli yang rencananya dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Data-data yang dibutuhkan dalam dokumen pemekaran Pulau Mengoli sudah rampung, demikian kata Wakil Bupati Haji Saleh. Selanjutnya, data tersebut akan diperiksa dan itu menunggu tim Kementerian Dalam Negeri datang untuk menilainya pada hari Senin mendatang. Antara kecocokan data antara dokumen dan fakta yang ada di lapangan. Nah, sebagai purna bakti ASN yang selama ini malang melintang di birokrasi, Haji Saleh hakul yakin Pulau Mengoli akan segera dimekarkan menjadi daerah otonomi baru. Alasan paling masuk akal, kata Haji Saleh, Pulau Mengoli secara geografis berada paling selatan di Provinsi Maluku Utara. Nah, ini adalah sangat tepat untuk memperpendek rentang kendali pelayanan publik. Tentu rentang kendalinya sangat jauh dari ibu kota provinsi. Nah, apalagi Pulau Mengoli pada saat ini dokumennya telah masuk dalam Green Design wilayah otonomi baru di Indonesia. Nah, kenapa sampai hari ini belum bisa? Itu karena terhalang dengan beberapa ketentuan perundang-undangan. Tim akan langsung menuju ke desa Falabisahaya Pulau Mengoli. Kemudian setelah kembali dari Falabisahaya, keesokan harinya tim kementerian akan berkunjung ke desa Mengoli, Kecamatan Mengoli Tengah untuk hal yang sama, yaitu memantau secara langsung tentang kesesuaian data dengan fisik lapangan. Haji Saleh atas nama pemerintah daerah pun dalam hal ini meminta dukungan masyarakat terhadap agenda pemekaran Pulau Mengoli ini. Sahabat membaca, bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda soal impian bersama kita daerah otonomi baru Mengoli Raya? Tentu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kita lihat, selama ini di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Famsah, wacana daerah otonomi baru Pulau Mengoli atau Mengoli Raya terkadang sebatas harapan. Pasalnya, tim yang dibentuk untuk mewujudkan DOP secara resmi dari Pemda belum terbentuk atau nyaris tak terdengar. Bahkan jadi guyonan dan anggapan sinis sebagian kalangan sebagai wacana yang sengaja dibangun
di musim politik, entah musim pilkada ataupun musim pemilu legislatif hingga pilpres. Meski begitu, clipping digital Babatopa mengungkap beberapa momen yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang memang menunjukkan wacana Dop Pulau Mongoli bukan sebatas narasi kosong. Nah, coba kita lihat data ini dan setelah itu baru kita merespon berita yang kita baca di atas. Oke. Pelantikan Famsah itu pada Juni 2021. Dan jejak digital menyatakan bahwa setelah 4 bulan pelantikan, ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah melalui wakil bupati ke sejumlah media, yaitu tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2021, bahwa pihak Pemda tengah seriusi sejumlah dokumen pendukung usulan daerah otonomi baru Mangoli Raya. Nah, sebulan kemudian, pada tanggal 18 November 2021, Pemda Sula menyambangi Kementerian Dalam Negeri dan menemukan sejumlah data yang harus diupdate, diupgrade, direvisi karena terkait data pembangunan yang diajukan pada waktu itu di tahun 2015-2016. Nah, itu datanya banyak yang sudah berubah seiring dengan perkembangan pembangunan. Nah, saat itu respon Mendagri sangat-sangat positif, menyarankan Pemda untuk merevisi data. Pada bulan September 2022, setahun kemudian, Bupati, Sekda serta pimpinan OPD menggelar rapat bersama Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOP Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, yang kalau tidak salah direkturnya adalah Valentinus Sudaryanto Sumito di Jakarta, tepatnya pada hari Kamis 1 September 2022 yang lalu. Nah, hasil daripada pertemuan ini kita bisa melihat jejak digital berikut adalah Februari 2023, Dop Mangoli ini masuk dalam draft usulan dan terregistrasi di Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Dirjen Otta. Nah, Kementerian Dirjen Otta di Kementerian Dalam Negeri, yaitu tercatat sebanyak 329 usulan, masing-masing 236 usulan DOP Kabupaten, 56 usulan DOP Provinsi Baru, dan 37 DOP Kota. Dan Mangoli Raya pun masuk dalam daftar itu. Itu tercatat pada awal 2023. Dan bulan Juni 2023, Mendagri kemudian mengundang pemerintah daerah dan DPRD Sula untuk pembahasan lanjutan dokumen dan memastikan di dalam pertemuan itu memastikan keseriusan Pemda dan DPRD terkait pendanaan awal DOB Pulau Mangoli. Dan 6 bulan berikutnya, tadi dari Juni ya, dan 6 bulan berikutnya yaitu bulan Desember saat ini, Kementerian Dalam Negeri meninjau langsung dan ingin memastikan kelayakan Pulau Mangoli sesuai dokumen atau tidak. Nah, sahabat membaca, serangkaian terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD Kepulauan Sula, baik tercover ataupun tidak terpantau oleh media, setidaknya dari data-data yang Bapak Tupa sampaikan di atas menunjukkan bahwa deklarasi pemekaran Mangoli Raya yang pernah digelar di Desa Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara 14 tahun yang lalu, tepatnya 27 dan 28 Februari 2009, bukanlah lembaran kenangan kosong. Sesungguhnya adalah momentum penting bagi sejarah daerah ini. Yang kala itu, sesepuh tokoh adat Mangoli, tokoh adat Waitina, orang Kadai, orang-orang dari komunitas Flores, Sulawesi, Jawa, Kalimantan yang ada di Pulau Mangoli hadir di Falabisahaya dalam konteks perwakilannya, dan bersama Bupati Ahmad Hidayat Mus waktu itu dan DPRD menyatukan tekad dalam sebuah deklarasi memperjuangkan secara bersama-sama mewujudkan DOB Pulau Mangoli. Nah, sahabat membaca, kehadiran tim Kementerian Dalam Negeri di Kepulauan Sula, khususnya di Pulau Mangoli,
setidaknya adalah buah karya yang manis. Buah karya dari hasil kepedulian pemerintah daerah saat ini. Kritik pedas wajar. Kritik pedas terhadap rencana Dok Pulau Mongoli dari berbagai platform media sosial oleh berbagai pihak, aktivis hingga akademisi, kemudian dari mahasiswa, masyarakat hingga politisi, bukanlah sinisme sebetulnya. Bukanlah sinisme terhadap perjuangan ini, melainkan sikap dari jiwa-jiwa yang kalesang, jiwa-jiwa yang peduli terhadap percepatan DOB Pulau Mongoli. Ya, meski pemerintah pusat kita sama tahu bahwa saat ini masih mencengkram erat moratorium pemekaran. Tapi tidak ada yang berlebihan kalau saat ini kita mengucapkan selamat datang Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bumi Sulawesi dan Pulau Mongoli. Oke sahabat membaca, kita ketemu di konten membaca selanjutnya. Salam membaca.